Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bagian ketiga lecture series mata kuliah konstruksi dasar. Dan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis bentuk struktur. Struktur jika kita bagi menurut bentuknya atau jenis-jenis bentuknya itu akan sangat banyak, sehingga kita perlu pembagian atau kategorisasi struktur menurut bentuknya dengan melihat bagaimana struktur itu bekerja, gaya-gaya apa yang bekerja dalam elemen-elemen pembentuk sebuah struktur. Dengan demikian kita bisa lebih gampang atau lebih mudah untuk mengingat pembagian struktur atau kategori struktur menurut jenis-jenis bentuknya. Seperti di awal pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa bentuk dasar struktur bisa dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu solid, surface, skeletal, dan membran. Dan kebanyakan struktur adalah kombinasi dari 4 bentuk dasar tersebut. Sehingga pembagian 4 bentuk dasar ini sifatnya umum ya, tapi pada prakteknya, pada praksisnya, di dunia nyata, struktur yang ada bersifat kombinasi atau hybrid dari bentuk-bentuk dasar di atas. Jadi ada bentuk struktur yang murni memang merupakan salah satu dari keempat jenis bentuk ini, tapi kebanyakan gabungan dari 2 atau lebih. Nah, akan kita bahas satu persatu bentuk dasar ini, bagaimana penerapannya di dunia nyata, dan apa saja atau bagaimana bentuk tersebut bekerja, gaya-gaya apa yang dialami dan disikapi oleh bentuk-bentuk struktur tersebut. Jadi yang pertama adalah solid, contoh-contohnya adalah dinding, arch, vault, dan sebagainya. Nah, bentuk solid menahan beban secara langsung dengan menggunakan kepadatan material dan bentuknya. Sehingga solid ini biasanya berbentuk tebal. Dia mengandalkan kekuatan materialnya langsung dan disusun membentuk suatu ketebalan tertentu. Contohnya adalah dinding. Misalnya kita lihat sebuah dinding bendungan beton ya. Jadi bendungan beton ini bisa kita lihat sebagai dinding yang menahan gerakan lateral atau dari samping air dalam jumlah banyak, sehingga airnya tidak tumpah atau bisa diwadahi. Nah, di sisi lain, beton tebal ini juga bisa kita lihat sebagai suatu cara kerja surface, yaitu permukaannya berperan sebagai penahan beban. Dengan ketebalan tertentu, ia menahan beban. Jadi kesimpulannya, dinding beton bendungan ini terbentuk dari dinding ya, dari solid ya, tapi dia juga bekerja secara surface. Ada resistensi permukaan untuk menahan tekanan dari air. Nah, dinding juga berperan sebagai pemikul berat dari atas. Misalnya sebuah bangunan yang tidak mengandalkan rangka sebagai pemikul beban. Dia hanya mengandalkan ketebalan dinding untuk menahan beban di atasnya atau beban penggunanya. Sebagai contoh, misalnya bangunan dengan dinding bata tebal ini, dindingnya berperan sebagai pemikul berat, bahkan ada konfigurasi batu bata yang dibentuk sebagai kolom ya. Jadi kesolidan bentuknya itu digunakan untuk menahan gaya beratnya. Namun dia memiliki syarat, yaitu tidak boleh ada bukaan terlalu lebar, misalnya jendela yang sangat lebar atau sangat panjang gitu. Lalu bentuk dindingnya juga harus tebal. Makin berat dinding, makin kuat dia menghadapi tekanan misalnya dari samping dan dari atas. Nah, dinding sebagai penahan beban atau sebagai bearing wall ini umum dipakai saat manusia belum menemukan atau menggunakan teknologi rangka. Misalnya bangunan-bangunan zaman terdahulu, bangunan kolonial Belanda di Indonesia misalnya, bangunannya rata-rata menggunakan dinding yang tebal sebagai struktur. Dan ketersediaan material juga mempengaruhi pemilihan struktur. Misalnya jika kita lihat struktur dinding bangunan di Afrika Utara ini, ia menggunakan bata dari tanah liat yang dikeringkan dengan jerami sebagai isiannya agar tidak mudah lepas atau tidak mudah protol ya. Jerami sebagai pengikatnya. Nah, penggunaan tanah liat yang dikeringkan ini cocok untuk daerah tersebut karena seperti yang kita pahami, daerah itu adalah daerah panas dan kering, sehingga tanah liatnya tahan lama, tidak mencair atau meleleh secepat jika misalnya ditempatkan di daerah tropis.
yang walaupun memang sama-sama panas tapi lebih lembab. Dan lagi misalnya jika di daerah tropis, orang cenderung menggunakan kayu karena banyak tersedia, sedangkan di daerah sebagian Afrika, terutama di yang beriklim arid, pohon tidak tersedia sebanyak di daerah tropis. Kita akan selalu perlu melihat ketersediaan material untuk struktur sebagai salah satu yang penting. Di Nusantara atau di Indonesia misalnya juga ada penggunaan tanah liat sebagai bata. Hanya saja tanah liatnya biasanya dibakar agar dia memiliki kandungan air yang kecil, sehingga jika terkena udara lembab, ia lebih kuat dan tahan lama. Nah, kategori lain dari solid adalah arch. Arch itu busur. Jadi material batu atau batu bata membentuk setengah lingkaran atau parabola atau busur untuk menahan beban di atasnya. Bentuk busur ini lazim dipakai di jembatan sesuai contoh gambar ini. Jadi dia menyusun batu-batu secara setengah lingkaran. Batu-batu tersebut menempel satu sama lain dan ditempel dengan semen atau bahan lem lain, dan dia bekerja mengalirkan beban dari batu teratas ke batu-batu berikutnya sampai ke misalnya ke tanah atau ke pondasi. Jadi dia mengalirkan beban secara tekan. Batu-batu tersebut saling menekan satu sama lain sehingga dia membentuk suatu gugusan busur yang kuat untuk menerima beban dari atas. Nah, ini ada contoh lain juga digunakan di jembatan, bahkan di struktur jembatan yang lebih besar seperti ini. Sejak semen modern umum digunakan, gugusan batu tersebut tidak harus berbentuk trapesium lagi, tapi cukup kotak saja, lalu dia di antaranya diisi semen yang ketebalannya bisa diatur. Nah, berbeda dengan arch yang terdahulu di mana lapisan semen atau pengikatnya itu sangat tipis, bentuk batunya harus trapesium agar dia muat satu sama lain membentuk busur yang melingkar. Nah, bentuk busur atau arch jika dia dibuat ke berbagai arah, bukan hanya satu arah saja di sumbu X saja, biasa disebut fault atau kubah busur, kubah rangka. Jadi pada dasarnya fault atau kubah itu terbentuk dari beberapa arch yang dikombinasikan secara 3 dimensi. Dan arch tadi juga bisa disusun secara memanjang membentuk seperti setengah tabung atau terowongan ya, agar kekuatannya makin besar dan melebar. Misalnya di bangunan hanggar pesawat ini pada dasarnya dia terdiri dari arch yang disusun secara 3 dimensi dan memanjang. Nah, kategori berikutnya adalah surface dan rangka atau skeletal. Kedua kategori ini sengaja kita jadikan jadi satu saja ya, karena memang pada dasarnya sebuah surface atau sebuah permukaan sebagai struktur itu terdiri dari rangka pula. Jadi di dalamnya juga mengandung rangka. Karena itu demi memudahkan penjelasan, kita langsung ke contoh-contoh bentuknya saja. Nah, contoh pertama dari kategori ini adalah slab atau plate atau plat ya. Biasa disebut plat. Slab atau plat itu pada dasarnya adalah sebuah bidang horizontal yang relatif tipis terhadap luasnya ya, dan umumnya dipakai untuk atap atau lantai, sehingga biasa juga disebut plat lantai atau plat atap, dan juga bisa dipakai untuk dinding bangunan. Nah, biasanya terbuat dari beton atau beton bertulang, sehingga di dalamnya sebenarnya dia terdiri dari rangka besi yang kemudian dicor dengan beton. Dan biasanya slab atau plat ini juga didukung pula oleh balok yang lebih tebal dan ditempatkan memanjang atau melebar sesuai lebar atau panjangnya slab ini, agar dia tidak melendut atau berubah bentuknya terlalu banyak. Jadi cara kerjanya umumnya slab ini menerima beban, lalu melalui permukaan slab inilah beban diteruskan ke kolom atau ke penyangga lainnya. Contoh lain dari kategori surface ini adalah sel atau cangkang. Jadi jika sebuah slab atau plat itu dibentuk sedemikian rupa secara hiperbola atau melingkar, dia akan berperan sebagai cangkang. Contoh paling gampang adalah misalnya cangkang telur. Cangkang telur itu terdiri dari slab tipis, tapi dia berbentuk elipsoid. Jadi kekuatannya adalah
dari bentuknya yang elips tersebut. Jika bentuknya datar atau gepeng gitu ya, atau rata, maka kekuatannya akan jauh berkurang ketimbang jika dia berbentuk parabola atau elipsoid atau melingkar seperti kubah. Nah, contohnya adalah cangkang parabola, cangkang kubah, cangkang yang berbentuk vault tadi, setengah silinder, lalu ada juga cangkang payung, cangkang yang dibentuk seperti pelana, dan cangkang busur kubah atau cangkang vault ellipsoid ini. Contoh penggunaannya misalnya ini ada sebuah oceanatorium di Valencia, dia memanfaatkan tipisnya pelat dan dibentuk ellipsoid sehingga dia memiliki kemampuan menahan beban, sehingga dia menjadi struktur atap yang cukup kuat. Dan bahkan kita lihat di ujung terluar dari atapnya tidak perlu ditahan oleh sebuah kolom atau penyangga. Dia bersifat cantilever sehingga cangkang tadi saking kuatnya dia tidak butuh penyangga di salah satu ujungnya. Nah, contoh lain adalah misalnya gedung DPR di Senayan. Atapnya terbentuk dari slab tipis yang dibentuk secara parabola, dan jika kita lihat gambar potongannya, kita melihat betapa tipisnya struktur cangkang ini, karena dia tidak perlu tebal, mengingat cangkang tidak bisa diberi beban langsung dari atas. Dia memang memiliki kemampuan untuk menahan beban geser, beban angin. Hanya saja jika diberi beban dari atas langsung, beban live load itu sama seperti telur, dia akan pecah, akan patah, sehingga telur saat kita menempatkan telur juga biasanya jangan sampai misalnya tumpang tindih, karena nanti takutnya ada yang pecah atau retak. Sama juga seperti struktur cangkang atau sel ini, dia tidak ditujukan untuk menahan beban besar secara langsung, sehingga sempat ada kekhawatiran saat cangkang gedung DPR ini dinaiki orang dalam jumlah banyak, bisa-bisa dia mengalami kerusakan struktural. Karena itu struktur cangkang atau sel ini lazim dipakai sebagai penutup atap saja untuk bangunan yang butuh bentangan yang sangat lebar. Dalam arti bentangan lebar tersebut hanya didukung oleh kolom-kolom di pinggirnya saja. Tidak ada kolom yang ditempatkan di tengah bentangan tersebut. Nah, contoh lain yang sering dikira sebagai bangunan sel atau cangkang adalah misalnya Sydney Opera House di Australia. Jadi dari luar, karena dia bentuknya juga meniru sebuah cangkang kerang, biasanya orang beranggapan bahwa ini adalah bangunan yang dengan struktur sel. Hanya saja jika kita lihat proses konstruksi dan pembangunannya, ternyata Sydney Opera House ini atapnya tidak bersifat sebagai sel, tapi lebih bekerja sebagai pelat yang tebal. Kita lihat rangkanya cukup besar dan cukup tebal, sehingga dia sebenarnya bukan merupakan sebuah sel atau cangkang tipis ya, tapi hanya sebagai pelat yang melengkung dan tebal. Di satu sisi dia memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar karena ketebalannya itu, tapi di sisi lain juga biaya konstruksinya pasti akan jauh lebih mahal ketimbang misalnya hanya menggunakan sistem cangkang tipis. Jadi ada plus minusnya antara pelat tebal dan cangkang yang tipis ini. Tapi yang pasti sistem sel atau cangkang harus berbentuk seperti cangkang pula, harus berbentuk elipsoid atau parabola, karena dari situlah kekuatannya yang muncul. Kategori berikutnya adalah struktur grid. Struktur grid adalah struktur bidang horizontal yang dibentuk oleh modul-modul rangka secara segi empat atau bujur sangkar yang berulang. Jadi untuk gampang mengingatnya itu struktur kotak-kotak gitu, seperti wafer. Jadi sebuah grid bisa dia berbentuk ortogonal atau tegak lurus bidangnya, atau juga dibentuk secara diagonal dengan pinggiran bidangnya. Dan jika grid ini dipasang bertumpukan satu sama lain sehingga dia memiliki ketebalan, biasanya disebut lattice grid atau grid jeruji. Dan modul-modul tersebut disambung oleh yang istilahnya lattice truss atau truss jeruji. Soal truss nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, contohnya adalah misalnya sebuah konstruksi grid yang difungsikan sebagai plafon di gambar ini. Jadi pada dasarnya dia adalah sebuah plat. Plat tersebut tersusun dari sebuah rangka yang berbentuk grid. Ini juga gambar terowongan sebuah stasiun bawah tanah atau subway setengah silinder yang terbentuk dari sebuah plat grid setengah lingkaran atau
setengah hiperbola atau setengah elips seperti bentuk wafer atau waffle. Dan ini ada contoh lain, sebuah kubah yang terbentuk dari grid kayu. Nah, karena kayu sifatnya fleksibel, ia bisa dibentuk melengkung. Jadi secara prinsip grid selalu terdiri dari modul-modul segi empat atau bujur sangkar yang lebih kecil seperti wafer sebagai rangkanya. Nah, kategori ketiga adalah truss. Untuk memahami truss, kita perlu kembali memahami gaya tarik dan gaya tekan. Suatu elemen struktur, dia bisa ditarik atau ditekan oleh gaya di luar dirinya. Akibatnya, elemen struktur tersebut melakukan reaksi atau gaya dari dalam bentuk gaya tarik dan gaya tekan. Dan poin kedua yang harus kita pahami adalah bahwa bentuk segitiga adalah bentuk yang stabil. Jadi dalam dunia nyata, sebuah segitiga struktur itu terdiri dari misalnya 3 buah balok yang memiliki 3 sambungan di ujung-ujungnya. Konfigurasi segitiga ini, jika tiap titik sambungannya diberi gaya atau diberi tekanan, dia tidak merubah bentuknya. Dia tetap menjadi segitiga. Paling banter dia cuma berputar saja, tapi dia tetap mempertahankan bentuk segitiganya. Beda lagi jika bentuk bangun struktur tersebut dalam bentuk segi empat. Segi empat ini bisa berubah bentuk. Dia tetap memiliki elemen yang panjangnya sama, cuman dia akan menjadi trapesium gitu. Dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung dari gaya yang ia terima. Agar struktur rangka segi empat tadi bisa menjadi stabil atau kaku, dia perlu istilahnya dijadikan truss dengan cara penambahan satu elemen struktur diagonal sehingga terbentuk 2 segitiga. Nah, penambahan elemen diagonal tersebut bisa dalam bentuk tie atau batang tarik atau strut atau batang yang bekerja secara tekan, tergantung kebutuhannya. Misalnya jika dia kebutuhannya hanya untuk menahan dari sisi samping kiri seperti di contoh gambar sebelah kiri, maka cukup dia diberi tie atau batang tarik dalam bentuk kabel atau tali kawat. Namun jika dia perlu kestabilan dari 2 arah, jika diberi beban di 2 arah dan tetap stabil, maka dia perlu diberi batang yang lebih tebal yang bisa bekerja secara tarik dan tekan, seperti contoh yang di sebelah kanan. Dan ini adalah contoh gaya-gaya dalam bentuk truss yang paling sederhana, segitiga atau triangulasi yang sederhana ya, yang gambar sebelah kiri itu bebannya di bawah, yang gambar sebelah kanan bebannya di atas. Semua elemen strukturnya bekerja secara tarik atau tekan. Begitu pula jika struktur tersebut diletakkan secara cantilever atau menempel di sebuah dinding, menempel di sebuah struktur yang vertikal, sehingga dia seperti menggantung. Bentuk konfigurasi mana tarik dan mana tekan bisa bermacam-macam sesuai kebutuhannya. Ini contoh-contoh yang lebih kompleks. Yang sebelah kanan itu misalnya adalah contoh-contoh cantilever. Ada perbedaan antara posisi batang tarik dan batang tekan dalam masing-masing bangun truss tersebut sesuai dengan kebutuhan, dalam arti di mana beban itu berada atau di mana beban itu dipusatkan, di titik mana beban itu dipusatkan. Begitu juga jika kita melihat sebuah kuda-kuda atap, itu pada dasarnya juga sebuah truss. Dia mentriangulasikan bentuknya dalam rangka mencapai kekakuan yang dibutuhkan. Dan bentuk kuda-kuda atau truss secara umum itu ada yang populer, ada yang banyak digunakan oleh praktisi engineering di dunia nyata, ada juga yang sifatnya tidak umum, tidak terlalu populer atau jarang kita temui. Namun masing-masing tetap melihat kebutuhan dan pertimbangan biaya misalnya. Jika suatu bangun struktur misalnya dibuat terlalu rigid melebihi dari kebutuhannya, bisa jadi nanti biaya pembangunannya atau biaya elemen strukturnya menjadi membengkak. Karena itu tetap harus memperhatikan bagaimana ia digunakan. Ini contoh kuda-kuda bentang panjang, sebuah atap yang terbentuk dari truss. Jadi jika sebuah elemen struktur itu terlalu tipis atau tidak tebal atau kurang tebal, kita bisa menambah ketebalannya bukan dengan mencari dimensi yang lebih besar,
Tapi kita bisa menambah ketebalannya atau kekuatannya dengan cara menyambungnya dengan elemen di bawahnya dengan sambungan truss seperti ini. Bisa dibayangkan jika kita mencari sebuah balok besi yang sangat tebal, tentu cost-nya akan sangat mahal. Tapi jika kita menambah ketebalan dengan merakitnya secara truss, maka biaya bisa ditekan dan material yang dibutuhkan juga jadi berkurang jauh. Nah, ini contoh jembatan yang memakai sistem rangka truss. Dan ini contoh bekerjanya gaya-gaya, ada tarik dan tekan, sehingga kita tidak perlu membuat sebuah struktur itu menjadi sangat masif atau terlalu tebal. Cukup dengan memanfaatkan perilaku elemen struktur yang kita susun demi mendapatkan kekuatan yang diinginkan. Karena itu, tiap elemen struktur jembatan ini, dia memiliki fungsinya masing-masing. Dia memiliki cara kerjanya masing-masing, entah itu tekan atau tarik. Bahkan di beberapa kasus struktur yang lebih rumit, dia sampai bisa menahan gaya puntir atau torsi dan juga gaya tekuk atau bending. Ini contoh bentuk batang truss lainnya atau balok truss yang atas itu dia dijadikan bentuk dasarnya itu segi 4, yang bawah itu yang segitiga. Biasa kita lihat misalnya orang saat membuat portal atau bahkan bangunan. Contohnya misalnya portal untuk gantung sound system atau lighting system atau tata lampu untuk konser atau pertunjukan musik yang biasa kita lihat. Nah, truss juga bisa dibentuk sesuai keinginan kita secara 3 dimensi, sesuai dengan bentuk dasar yang kita inginkan. Misalnya ini ada sebuah dome atau kubah yang terbentuk dari truss. Nama lain struktur seperti ini adalah geodesic truss, yaitu truss yang bentuknya seperti bola. Ini juga truss kayu, dia terbuat dari kayu, dan kuncinya memang adalah bagaimana menyambungkan berbagai elemen yang lebih kecil tersebut. Kita segitigakan memakai sambungan yang baik, yang kuat. Ada sambungan yang sifatnya membantu seperti sambungan baja ini, dia ikut memperkuat dengan cara dibaut. Lalu ada juga sambungan yang sifatnya langsung melalui bentuk material itu sendiri saat bertemu dengan elemen yang lain. Contohnya adalah misalnya sambungan kayu. Dan ini contohnya adalah sebuah geodesic truss atau geodesic dome, kubah geodesic di Montreal, Kanada, yang sekarang berfungsi sebagai museum dan dibangun tahun 1967. Nah, kadang orang menganggap truss dan bracing itu adalah hal yang sama. Bracing itu secara definisi adalah pengaku agar sebuah struktur itu menjadi stabil. Salah satu caranya adalah dengan cara truss, atau dengan kata lain membuat triangulasi atau segitiga tadi agar dia kaku. Jadi truss itu hanya merupakan salah satu metode dalam bracing, dalam membuat pengaku. Ada beberapa cara lain atau metode lain untuk membuat pengaku, untuk membuat struktur menjadi lebih kaku. Tidak harus dengan truss. Misalnya ada sambungan portal ya, segi 4 itu dia yang berdiri di atas tanah, dia tidak kaku. Cara untuk mengakukannya adalah misalnya dengan memasang 2 buah tie, 2 buah diagonal yang berperan sebagai batang tarik sehingga dia bisa tahan terkena gaya luar dari kanan dan kiri. Namun ada cara lain, yaitu misalnya hanya menggunakan 1 batang penyangga yang berperan sebagai tarik dan tekan seperti gambar sebelah kiri tengah. Nah, itu contoh truss. Namun bisa juga kita menambah sebuah panel kaku yang mengisi seluruh bidang yang dibentuk dari portal segi 4 itu, sehingga bentuk segi 4 tersebut menjadi kaku. Misalnya dalam bentuk panel atau dinding yang keras sehingga dia menempel di seluruh sambungan batang segi 4 tadi. Cara lain adalah sambungan yang diperkuat dengan sambungan rigid. Misalnya yang di kiri bawah itu sambungan yang paling atas diperkuat agar sambungannya tidak bergoyang. Sambungannya rigid sehingga dia tidak bergeser menjadi trapesium ke kanan atau ke kiri. Atau seperti gambar di kanan bawah, yaitu dia cukup menambahkan atau mengubah sambungan 2 titik yang terbawah itu, sambungan yang ke tanah itu menjadi sambungan jepit. Misalnya pondasinya diperdalam sehingga otomatis kedua batang yang vertikal yang tegak ke atas itu tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri jika terkena beban dari luar.
Nah, ini juga contoh lain secara 3 dimensi ya, bracing dengan cara truss maupun tidak. Yang gambar kanan atas itu adalah dengan cara menambahkan batang tarik di semua sisinya. Lalu ada juga cara dengan menambah bidang-bidang panel kaku, istilahnya menambah diafragma agar dia juga bentuknya menjadi stabil. Lalu ada juga dengan cara mengkombinasikan antara adanya batang tarik dengan sambungan yang rigid atau kaku, seperti yang ditunjukkan di kanan bawah. Jadi dia memiliki dua penyelesaian masalah dengan batang tarik dan sambungan yang rigid kaku. Nah, kenapa misalnya ini digunakan? Ya mungkin dia butuh bidang terbuka di sambungan rigid tersebut. Misalnya butuh pintu atau jendela yang sangat besar atau pintu masuk yang sangat besar, sehingga dia tidak boleh terganggu bidangnya oleh elemen struktur yang sifatnya diagonal, sehingga akhirnya yang diperkuat hanya sambungannya saja. Dan ini ada contoh-contoh lain ya, bracing dalam bentuk truss maupun tidak yang bermacam-macam, atau mengkombinasikan truss dan yang bukan truss. Misalnya mengkombinasikan truss dengan diafragma, dengan jepit, dan bracing secara eksternal, bracing di luar dari bidang bangunannya sendiri. Kapan kita harus memilih suatu cara atau cara tertentu? Kita melihat pertama adalah penggunaannya. Desainnya itu bagaimana? Apakah butuh bukaan, butuh pintu, atau butuh sebuah bidang itu bebas dari elemen struktur? Pertimbangannya juga secara estetika, kita ingin yang seperti apa, bentuk akhirnya nanti ingin yang bagaimana. Jadi juga mempertimbangkan keindahan. Dan pertimbangan yang tak kalah pentingnya adalah pertimbangan soal biaya. Penyelesaian bracing atau pengaku struktur tertentu itu juga melihat cost atau biaya yang dibutuhkan. Ada beberapa penyelesaian yang sangat murah atau sangat ekonomis, cuman mungkin dia akhirnya membuat ruangan atau desainnya menjadi kurang fleksibel atau terhalang, atau menjadi misalnya kurang cakep dilihat atau kurang indah. Atau sebaliknya, misalnya kita membuat yang sangat kompleks gitu, bracingnya macam-macam dan menunjukkan tingkat kerumitan tertentu, namun akhirnya jadinya menjadi terlalu mahal, menjadi sia-sia. Karena itu pertimbangan biaya juga atau ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bracing atau penguat struktur ini. Nah, kategori terakhir dari jenis bentuk surface dan skeletal dan rangka ini adalah space frame atau space truss. Jadi prinsipnya adalah jika truss pensegitigaan tersebut kita 3 dimensikan, kita perpanjang di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka dia akan memenuhi sebuah ruang gitu. Makanya istilahnya space frame atau space truss. Jadi truss atau frame-nya itu membentuk ruangan tersendiri. Nah, ada 2 jenis unit dasar sebuah space frame, yaitu unit dasarnya piramid, segi 4 di salah satu sisinya, dan tetrahedron atau 5 segitiga, di mana bentuknya segitiga di semua sisinya. Dan elemen struktur yang tak kalah penting di space frame ini adalah sambungannya, karena sambungannya perlu menerima banyak hubungan dari berbagai elemen di sumbu X, Y, dan Z ini. Maka biasanya sambungannya berbentuk bola yang difabrikasi dan bisa menerima atau mengikat berbagai elemen dari berbagai arah. Ada yang cukup bisa menerima dari misalnya 8 arah, ada yang bisa sampai 16 arah. Jadi tergantung kebutuhan juga, dan biasanya ini bentuknya terfabrikasi, walaupun bisa saja kita membuatnya tanpa melalui proses di pabrik. Nah, ini contoh space frame yang sederhana. Bisa kita lihat secara melebar kuda-kudanya adalah truss, namun secara memanjang atau ke dalam itu juga ada truss pula, sehingga dia membentuk suatu space frame tadi. Ini juga contoh berikutnya. Dan tergantung materialnya, space frame ini relatif tidak terlalu berat jika dibandingkan misalnya dengan plat beton sebagai atap. Dia bisa dibentuk dari material yang lebih ringan, misalnya aluminium steel atau bahkan material komposit lain yang lebih ringan.
misalnya murni aluminium. Nah, karena sambungan space frame itu bisa sangat beragam atau dari berbagai arah, tergantung bagaimana proses fabrikasi sambungan bolanya yang di tengah itu. Space frame banyak digunakan untuk penutup atap ataupun penutup dinding bidang-bidang yang organik, yang melengkung, yang melandai, yang tidak rata-rata saja. Space frame sering dianggap sebagai struktur rangka yang paling fleksibel walaupun pengerjaannya juga cukup rumit. Karena itu space frame cukup populer digunakan dalam desain-desain arsitektur kontemporer yang skala besar karena fleksibilitasnya dalam membentuk ruang tadi. Selain juga karena kecepatan dalam perakitannya. Karena barangnya sudah terfabrikasi, dia cepat dirakit pasang itu bisa selesai dalam waktu yang relatif cepat tergantung kerumitannya pula. Nah, jenis bentuk terakhir adalah membran. Membran adalah semacam selaput tipis seperti kain yang fleksibel. Cuman kain tersebut cukup kuat untuk menerima tarikan atau tegangan sehingga dia menjadi kaku. Karena itu sebuah struktur membran itu sebenarnya terbentuk dari membran-membran yang ditarik. Cara menariknya ini ada dengan menggunakan elemen struktur lain, misalnya kabel, atau ditarik dengan dijepit ke sebuah rangka. Jadi rangka satu menjepit ujung yang satu, rangka yang lain menjepit ujung yang lain sehingga dia tertarik. Atau bisa juga membran tadi diisi udara, ditiup sehingga pada dasarnya dia tuh kaku dengan cara pneumatik atau menerima tekanan dari dalam. Sehingga ada 3 kategori struktur membran, yaitu pertama adalah struktur tarik atau tensil yang ditarik atau digantung dengan bantuan elemen struktur seperti kabel tarik. Lalu ada membran yang dibantu oleh rangka sebagai penariknya. Ada juga struktur membran yang dibantu dengan tekanan udara sebagai penariknya, atau istilah lainnya pneumatik. Nah, ini contoh-contoh struktur membran yang ditarik ya, dengan istilah-istilah masing-masing. Namun pada prinsipnya sama, dia memanfaatkan elemen struktur lain sebagai penariknya agar dia memiliki kekakuan atau kejelasan bentuk, dan biasanya memang difungsikan sebagai penutup atap walaupun tidak terbatas pada atap saja. Nah, yang pneumatik atau yang menerima tekanan udara ini, dia biasanya membrannya itu seperti balon, jadi dia terdiri dari 2 lapis yang terisi udara sehingga dia membentuk bentukan yang fix atau yang lebih kaku. Nah, kekurangannya memang pneumatik itu butuh udara ya, dan dia juga rawan misalnya kecelakaan, misalnya bolong atau kekurangan tekanan udara akibat satu dan lain hal. Namun kelebihannya adalah dia sangat ringan dan bisa sifatnya portable atau dibawa kemana-mana atau dipindah kemana-mana sesuai dengan keperluan kita. Dan struktur pneumatik ini bahkan juga dimanfaatkan sebagai kapal udara atau airship sehingga tidak terbatas di arsitektur saja. Nah, ini contoh penggunaannya, misalnya struktur membran tarik, dia ditarik oleh kawat yang terikat di tiang, biasa disebut struktur tenda. Ini juga contoh lain, ada yang tergantung dan ada yang ditarik. Nah, ini yang struktur membran rangka tadi, dia memiliki rangka. Jadi sekilas seperti struktur cangkang ya, hanya saja cara bekerjanya memang dan terutama materialnya juga memang berbeda. Nah, ini juga contoh penggunaannya di terminal haji di Jeddah di Arab Saudi yang bentuknya modular ya. Dia terdiri dari tenda-tenda segi 4 yang lebih kecil disusun menyambung satu sama lain membentuk atap secara keseluruhan. Nah, tenda tersebut ditarik oleh kabel yang terikat ke kolom-kolom baja di 4 sisinya. Dan karena cuaca di Jeddah itu panas dan kering, adanya penutup atap yang semi terbuka mengizinkan masuknya ventilasi udara secara alamiah itu cukup tepat ya, cukup baik. Nah, ini juga contoh lain Millennium Dome di London ya. Ini juga struktur membran tunggal, jadi hanya satu bangunan yang lebar dan dia ditopang oleh 12 tiang truss sebagai jangkar kabel yang menarik bahan membrannya. Dan ini skalanya cukup besar sehingga bahan membrannya juga memakai teknologi bahan plastik terkini. Nah, yang terakhir adalah struktur membran yang sifatnya pneumatik atau bertekanan udara. Contohnya adalah
gubuk portable ini ya untuk bersantai gitu. Memang kelebihannya adalah sifatnya dia bisa lebih portable dan sangat ringan, hampir atau sedikit sekali membutuhkan substructure atau pondasi. Nah, struktur pneumatik sebagai penutup atap yang besar misalnya adalah Tokyo Dome di Tokyo. Tokyo Dome ini adalah sebuah stadion baseball yang cukup terkenal di Jepang, bahkan di dunia. Nah, dia memanfaatkan membran pneumatik yang berbentang sangat lebar, sehingga membrannya pun perlu lebih tebal. Dan ini contohnya waktu saat kempes atau dikempeskan gitu ya. Dan dia memang sifatnya selaput, jadi ada 2 lapis membran yang dijahit atau dibentuk sedemikian rupa istilahnya ya. Lalu ruang antar dua lapis ini diberi udara. Nah, tekanan udaranya membuatnya mengembang. Baik, sekian dulu topik tentang jenis-jenis bentuk struktur. Akan kita lanjutkan dengan topik lain di kesempatan berikutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.